welcome back to Fragrance and Pals. Dan kali ini gue bakal ngebahas satu buah parfum yang sangat underrated, sangat unik dari House of Cartier. Ini adalah L'Envol Eau de Parfum. Jangan kemana-mana, stay tune. Oke, jadi Cartier L'Envol Eau de Parfum ini keluar di tahun 2016. Kalau misalnya zaman sekarang tuh banyak parfum yang ngeluarin versi Eau de Toilette-nya dulu, abis itu Eau de Parfum, baru abis itu Extrait de Parfum misalnya. Nah, si L'Envol di Cartier ini dia kebalik. Jadi dia tahun 2016 ngerilis versi Eau de Parfumnya dulu, baru tahun 2017, 1 tahun kemudian, dia ngeluarin versi Eau de Toilette gitu. Nah, wanginya seperti apa? Sebelum kita masuk ke wangi, kita lihat dulu presentasi. Jadi, ini adalah botol dari Cartier L'Envol Eau de Parfum. Bisa dilihat ini botolnya tebal banget. Ini punya gue yang 80 ml. Di sini ada tulisan L'Envol. Di sini D Cartier. Nah, capnya itu bukan cap yang diangkat, tapi dia cap yang diputer, kayak Terry di Hermes gitu. Dan ini botolnya kerasa premium banget dan cukup klasik. Oke, untuk sprayernya sendiri, bisa dilihat ini spraynya cukup misty dan juga dia cukup jauh. Sprayernya so far enak banget. Oke, jadi gue udah ada dry down-nya di sini. Sebelumnya coba kita spray dulu untuk openingnya. Oke, jadi parfum ini memang backbone-nya atau dasarnya ini adalah madu. Jadi mungkin buat lo yang suka parfum yang base-nya madu, lo bakal suka banget. Tapi buat lo yang nggak suka yang base-nya madu, kayaknya lo nggak bakal suka karena memang di sini madunya sangat dominan gitu. Jadi di opening, gue bisa dapat jelas madu gitu ya. Ada honey-nya di sini yang cukup dominan. Dan dia ada sedikit sentuhan dari violet leaf yang menurut gue ngasih kesan kayak dia watery dan juga gue nggak tahu ini violet leaf atau violet gitu ya. Dia ngasih kayak bensin gitu, kayak wangi di openingnya Dior Fahrenheit gitu ya. Walaupun di Fahrenheit itu dari opening sampai dry down tuh emang bensinnya ada gitu. Nah, di sini ada sedikit wangi bensinnya yang menurut gue malah justru unik. Banyak orang yang kayak turn off gitu, kayak gue nggak suka wangi bensin. Tapi di sini karena kecampur sama si madu ini, menurut gue jadi satu wangi yang cukup unik gitu. Dan di sini ada Artemisia juga. Kalau lu pernah cobain minuman absinthe atau vermouth gitu ya, dia itu base-nya Artemisia, dia itu ngasih sedikit kayak bitterness, earthy quality, dan ada sedikit greenness-nya. Nah, di openingnya itu, di sini ada bitter quality dari si Artemisia itu. Dan gak lupa, di sini yang menurut gue unik adalah gini, ada wangi madu, terus ada wangi bensin, ada wangi si bitter dari Artemisia, tapi ada sopinya juga dari lavender, dan semua ini kecium refine gitu. Lu bisa bener-bener kayak nyium di opening, ini tuh parfum yang bener-bener rich, ini tuh parfum yang bener-bener unik, dan lu nggak dapetin di parfum lain gitu. Gue so far dari parfum-parfum yang gue punya, dan juga yang udah pernah gue cium, gue belum pernah nyium yang seperti ini gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ngebahas Serge of Naxos gitu ya, dia adalah parfum yang honey based juga, tapi dia pakai tobacco gitu. Terus ada juga Lanvin yang avant-garde, dia juga honey based fragrance, tapi nggak kayak gini gitu. Ini honey-nya tuh dicampurnya, menurut gue, salah satu cara orang pakai honey yang lebih unik aja gitu. Nah, perfumernya dia itu adalah Mathilde Laurent. Mathilde Laurent itu dia sempat juga, gue nggak tahu dia sempat jadi in-house perfumer atau enggak, tapi dia tuh sempat bikin beberapa parfumnya Guerlain gitu ya, yang menurut gue lumayan terinterpretasi di parfum ini gitu. Jadi memang uniqueness-nya ada, classiness-nya ada gitu, dan dia nggak tercium seperti parfum-parfum designer yang mungkin bisa lu dapetin wanginya di mall, kayak misalnya wangi-wangi yang shower gel, aquatic blue, atau misalnya yang memang sekarang lagi tren itu yang kayak Udi Rose dan lain-lain, lu nggak dapetin di sini. Ini wanginya bener-bener beda, ini wanginya bener-bener unik. Nah, di kulit gue sendiri, openingnya itu bertahan sekitar 15-30 menit, abis itu mulai masuk ke fase middle, dan di sini tuh violetnya itu atau wangi bensinnya itu udah mulai hampir nggak ada gitu, udah mulai turun. Honey-nya juga udah mulai agak turun sedikit, tapi masih tetap jadi backbone di parfum ini. Dan di sini irisnya udah mulai keluar. Dan ini menurut gue adalah fase yang paling pleasing dari parfum ini, karena kenapa? Yang pertama, lu dapet soapy-nya juga dari lavender, lu dapet wangi madunya juga yang cukup unik gitu, yang kayak delicious gitu, dan lo dapet irisnya di sini pun bukan iris yang lipsticky kayak di Dior Homme Intense, let's say. Di sini irisnya itu lebih ke yang powdery, tapi ketika lo cium lo tahu kalau ini adalah wangi iris. Dan dari middle ke full dry down itu nggak banyak berubah, paling berubah adalah honey-nya sedikit lebih toned down. Yang awal itu mungkin karena kecampur sama violet,
Jadi honey-nya tuh apa ya, masih sedikit ada freshness-nya. Nah, di dry down itu honey-nya udah bener-bener yang fully sweet tapi nggak terlalu sweet. Sedikit bitterness-nya masih ada dari Artemisia, dan juga lo bisa bayangin irisnya itu udah mulai keluar, jadi bener-bener powdery, ada sedikit muskiness dan juga woodiness yang ngasih parfum ini tuh kesan yang unik dan clean. Parfum ini dibilang warm iya, tapi nggak se-sweet itu. Dibilang clean iya, tapi nggak se-fresh itu. Jadi memang teritorinya tuh masih di tengah-tengah gitu. Kayak misalnya kalau lo pernah cium Langstang de Guerlain, itu dia dibilang warm iya, tapi nggak sweet, nggak overly sweet. Dibilang fresh iya, tapi nggak overly fresh gitu, karena dia ada citrusnya. Nah, parfum L'Envol di Cartier ini yang eau de parfum, menurut gue dia stylenya lumayan mirip lah. Dan situationnya juga menurut gue cukup mirip antara dua parfum itu, walaupun wanginya bedanya sangat jauh gitu ya. Nah, di parfum ini tuh memang ada patchouli, cuman memang itu sedikit banget, lu nggak bakal bisa terlalu notice kalau di sini tuh ada patchouli, cuman memang sedikit kerasa kayak ada wangi greenness-nya, ada sedikit minty quality-nya gitu, tapi ya emang sedikit banget. Dan patchouli di sini tuh bukan modelan patchouli yang tercium sangat tua gitu ya, walaupun parfum ini juga bukan di marketkan kalau menurut gue, atau kurang appropriate dipakai untuk kayak sekedar hangout malam-malam, atau misalnya sama orang yang let's say underdress gitu, kayak misalnya lu cuman pakai kaosan doang sama celana pendek. Menurut gue parfum ini agak sedikit apa ya, overkill gitu ya. Tapi untuk lo yang semi dress up atau dress up gitu, minimal lo pakai polo shirt, lo well groom, atau misalnya lo lagi ada di suit and tie situation di mana lo pakai jas atau tuxedo gitu, pakai dasi, lo pakai parfum ini tuh bakal ngasih statement banget kalau lo adalah orang yang klasik. Untuk performance sendiri, longevity dari parfum ini tuh menurut gue cukup bagus. Dia bertahan di kulit gue 9-10 jam, karena waktu gue spray, terus malam gue sampai rumah, gue cium di baju itu masih ada. Siachnya juga oke, kalau misalnya lo semprot di kamar gitu ya, kayak itu wanginya bakal ngisi kamar lo sih kalau untuk openingnya gitu ya, karena dia ada notes-notes yang memang menurut gue cukup potent, yaitu honey gitu ya, dan juga Artemisia. Nah, lalu untuk projectionnya sendiri, dia itu moderate. Gue nggak bisa bilang projectionnya itu yang strong banget atau yang skin scent banget, enggak. Projectionnya di sini moderate, dan yang pasti parfum ini bakal apa ya, bikin orang mikir gitu kayak, wah gila, ini pakai parfum apa nih orang gitu, karena memang di parfum ini tuh ada wow faktornya. Kalau lu udah pernah nyoba atau lu sampling, lu bakal tahu wow faktornya di mana gitu. Dan buat lo yang mau nyoba parfum ini tapi nggak mau langsung beli full bottle, karena harganya pun bisa dibilang lumayan, walaupun menurut gue worth it banget. Ini di 80 ml itu sekitar 900 ribuan, di 100 ml itu sekitar ya mungkin 1 juta sampai 1,2 gitu. Nanti bakal gue taruh linknya di bawah yang ada 15 mili gitu, yang sekecil ini, botolnya juga gitu. Atau misalnya di can, nanti gue kasih link pembeliannya di bawah, lu bisa coba aja. Toh parfum ini menurut gue juga bukan tipikal parfum yang lu pakai sering-sering, bukan signature scent menurut gue. Tapi kalau mau lu pakai signature scent, silakan aja. Cuman menurut gue sih, kalau di gue sendiri bukan gitu ya. Dan lu pakai parfum ini cuma 3-5 spray cukup gitu. Jadi ya menurut gue lu nggak perlu beli yang full 100 ml, lu bisa beli yang let's say 15 atau varian-varian yang lebih kecil ya gitu. Nanti bakal gue taruh link di bawah. Sekian review gue tentang L'Envol di Cartier EDP. Semoga review dari gue ini membantu lo untuk mengerti atau membayangkan kira-kira parfum ini tuh wanginya seperti apa gitu ya. Buat lo yang ngerasa dapet value dari video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo atau orang-orang terdekat yang kira-kira lagi butuh parfum untuk night time. Gue Andar Ciptananda pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!